Halo, ketemu lagi dengan saya ya. Kali ini VT-nya berjudul apa yang dia pikirkan tentangmu setelah lost contact. Oke, kita mulai ya. Bayangin orangnya saat kartunya di shuffle. Oke. Apa yang dia pikirkan tentangmu setelah lose contact ya? Ya mungkin di sini ada keraguan dari kamu dan kamu ingin pergi gitu loh ya, lebih fokus untuk mencapai cita-cita. Sorry terbalik ya kartunya. Aku nggak baca vice versa, aku nggak baca kartu terbalik. Sorry, bukan nggak baca kan? Aku nggak baca kartu terbalik. Apa yang dia pikirkan tentangmu setelah lost contact? Ya dia jadi ragu sama kamu, ya. Biasanya 6 sih ya. Dia berpikir bahwasanya pasti ada keraguan dalam diri kamu, ya. Dan kamu ingin pergi untuk mencapai cita-cita kamu, lebih fokus untuk mencapai cita-citamu, dan dia tahu bahwasanya kamu itu tulus sama dia, ya. Dan dia ngerasa beruntung sudah bisa kenal sama kamu, dan dia tahu kamu itu adalah orang yang punya keberuntungan juga gitu ya. Dia tahu kamu orangnya prinsipnya kuat kalau udah AA gitu. Di sini aku lihat bottom of the deck-nya. Ya memang sempat sebelum berakhir memang sempat on and off ya. Tapi memang sebenarnya apa yang dia pikirkan tentang kamu setelah lose contact ya, kamu orangnya mengayomi gitu. Walaupun mungkin dia sudah ngeblok kamu gitu loh, walaupun dia udah nggak baik sama kamu, walaupun dia udah nyakitin kamu, udah ngecewain kamu, tapi kamu tetap baik sama tetap jadi orang yang mengayomi dan merangkul orang yang sudah lost contact dari kamu ya, kayak gitu. Dia juga ngeliat kamu ini orangnya pinter dan rezekinya tuh bagus ya. Cuman memang dia nggak bisa ngikutin apa ya, gaya kamu gitu yang ngambil keputusan cepet gitu ya. Tapi apa ya, tapi nggak nyesel gitu. Kamu orangnya tuh sat gitu ya, dan apa yang kamu mau kamu bisa dapat. Kamu juga orangnya rajin ibadahnya, loyalitas, setia gitu ya, menyenangkan walaupun kadang suka kekanak-kanakan ya gitu. Sedangkan sebenarnya yang dia pikirkan tentang kamu adalah, jadi gimana caranya gue tuh mau nikah sama kamu walaupun gue sudah lost contact, tapi gue nih masih toxic gitu loh. Jadi dia tahu bahwasanya orang yang meninggalkan kamu itu adalah posisinya belum seimbang gitu loh ya, nggak bisa mengimbangi kamu gitu. Dia masih toxic, sedangkan kamu vibrasinya, energinya tuh dia udah ngerasain udah bagus banget kamu itu gitu loh. Dia berat untuk ngimbangin kamu sebenarnya ya, sebenarnya gitu. Sebenarnya ini kartunya tuh bagi dia kamu itu orangnya baik banget, positif banget. Dia sampai nggak bisa nyari kekurangan kamu ya. Sebaliknya diri dia gitu, yang ibarat kayak bumi dan langit gitu. Kamu langitnya, dia buminya ya. Kamu putihnya, dia hitamnya gitu loh. Jadi dia cukup tahu diri gitu loh ya. Sebenarnya ketika dia ngeblok kamu itu dia tahu gitu, nih gue kalau sama kamu nih, orang yang diblok gitu loh, ini gue pasti akan lama-lama akan ke dia. Padahal sebenarnya itu baik, tapi dia belum mau gitu untuk merubah dirinya menjadi sosok seorang yang baik seperti kamu, yang vibrasinya udah keren. Dan di sini aku ngerasain banyak dari kalian yang nonton VT ini itu orang-orang yang spiritualnya tuh udah bagus, yang dia tuh mainnya dengan penduduk langit, yang disayang oleh Allah dan alam semesta. Itu yang aku rasain. Dan dia ngerasa insecure, dia ngerasa gue nggak pantas sama lo.
Karena kayak bumi dan langit, 180 derajat berbeda. Kamu langitnya, dia buminya. Itu yang aku rasain, ya. Itu sih ya. Jadi positif tentang kamu. Bahkan dia untuk mencari kekurangan kamu ini, ya nggak ada gitu loh. Hampir mendekati sempurna, tapi beda dengan dia, justru banyak gitu loh. Justru kelebihan dia ke kamu itu bisa dibilang 10% lah gitu, maksimal tuh 10% kebaikan dia sama kamu. Jadi kamu beruntung ya gitu loh. Mungkin kamu lepas sama dia dan dia memilih untuk lost contact sama kamu, itu tanda Allah itu sayang sama kamu. Jadi kamu gak usah sedih ya. Memang dia belum mau berubah ke kayak kamu, belum siap untuk berubah, atau memang dia tidak mau berubah dan merasa bahwasanya gue gak mau kayak lo. Mungkin dia masih yang di 3D gitu ya, masih yang kamunya udah 5D gitu loh ya kan. Dianya masih yang di love vibes gitu ya, energi rendah, sedangkan kamu udah high vibes gitu loh ya, positive vibes. Dianya masih negatif. Di sini aku ngeliat banyak yang ngeblok kamu itu orang-orang yang NPD, narsistik. Dia sakit. Sorry itu aku harus ngomong seperti itu. Aku ngerasain kayak gitu, yang dia tuh kayak, gue belum mau gitu, gue masih nyaman dengan gue yang kayak gini, gue nggak mau keluar dari zona nyaman gue yang toksik, ibaratnya untuk orang-orang normal seperti kamu yang kelasnya udah kelas tinggi banget di atas manusia normal. Itu yang aku rasain ya. Nggak tahu gimana, akhir-akhir ini memang banyak banget judul yang datang ke aku, itu alhamdulillah banget ya. Bahkan 2 hari aja udah ada yang nyampe 50 ribuan, itu aku kaget banget ya. Kayak gitu yang aku rasain. Jadi kamu bersyukurlah ketika kamu diblok orang itu, ya dia tahu kamu baik, kamu tulus gitu ya. Bahkan dia itu sebenarnya sadar udah nyakitin kamu, tapi gak mau lebih nyakitin kamu lebih dalam, dengan sikap dia, dengan karakteristik dia yang memang dia belum bisa kayak kamu. Bahkan setengahnya aja menandingi kayak kamu tuh gak bisa gitu. Aku tahu banyak dari kalian yang memang sudah memaafkan dia walaupun dia sudah zolim sama kamu, tapi kamu tetap berbuat baik. Sekalipun kamu mengadukan kezoliman dia sama Tuhan atau sama Allah gitu ya, terutama yang muslim, dia nggak minta untuk dibalas kamu itu ya, yang ngeblok kamu itu. Dia cuma mengadukan bahwasanya ya Allah sakit. Tapi aku tahu dari beberapa orang yang nonton ini, orang yang ngeblok kamu ini udah dapat balasannya, dan kamu ngedenger dan kamu bahkan ngelihat gitu loh. Minimal kamu ngedenger lah. Atau bahkan ada yang sudah datang ke kamu untuk minta maaf, sadar bahwasannya dia sudah menyakiti hati kamu. Dan kenapa dia ngeblok? Karena dia sudah tidak mau lagi menyakiti hati kamu. Mungkin selama ini dia menganggap kamu remeh, kamu bisa disakitin, bisa dipermainkan, palingan lo bisa. Tapi ada juga dari awal yang udah bilang, jangan macam-macam sama saya bukan orang sembarangan. Ada juga, tapi dia tetap gak peduli. Karena apa? Dia ambisi. Dia pingin punya mungkin bisnis, mungkin peluang usaha atau duit ya. Dia gak peduli itu, dan akhirnya dia baru sadar setelah dia dapet karma. Dia memilih untuk pergi mengeblok kamu karena dia tidak mau lebih jauh menyakiti kamu, karena itu bahaya untuk dirinya sendiri. Dia tahu itu kamu bukan orang sembarangan. Itu yang aku rasain ya. Tuh kan, dia pengen punya duit banyak, walaupun dia tahu dia salah, dia nggak baik, walaupun sudah dinasehati, padahal perasaannya pol-polan sama kamu. Dia tahu kamu tuh masih suka mengamati dia. Dan kalau yang aku rasain, sebenarnya perasaan dia sama kamu itu udah pol-polan juga, siap dia berikan. Cuman dia butuh masukan gimana caranya supaya gue datang sama lo tanpa ditolak. Itu yang aku rasain ya. Iya, dia lagi menikmati kemakmuran, kamu lagi menikmati kemakmuran dan berusaha healing, namun dia bingung ada di antara dua pilihan ya, antara ambisinya dia atau dirimu ya. Tapi kalau dia memilih dirimu, dia nggak bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, seperti kenyamanan finansial yang pol-polan, mungkin mau jadi orang kaya gitu ya.
Tapi tanpa kamu, dia seperti nggak ada tongkat untuk berdiri. Dia belum bisa mandiri, tapi kurang, kayak kita sehat tapi nggak ada vitamin gitu loh ya. Itu yang aku rasain, dan dia sudah tahu mana yang benar mana yang salah. Dia mau datang untuk nikah sama kamu karena dia tahu kamu pasangan yang baik, tapi beban dia terlalu berat ya, sehingga dia mau punya sehingga dia mau punya awal baru sama kamu. Itu seperti hal yang kecil kemungkinannya gitu loh, tapi dia akhirnya menyerahkan semuanya sama Allah ya, dan alam semesta. Nanti di saat dia sudah stabil ekonominya, dia akan datang ke kamu dan mungkin memberikan hasil jerih payahnya itu berbagi kepada kamu. Itu loh ya. Mungkin ada yang LDR ya, mungkin dia tahu atau dia tahu nih kamu nih dimanfaatin aja sama dia, tapi kamu tetap baik dan kamu berusaha untuk pelan-pelan move on. Dan dia tahu nih tindakan dia selanjutnya adalah ke kamu. Dia kalau dia sampai akhirnya membuka blog atau dia datang ke kamu lagi setelah menghilang, dia tahu kamu ini akan punya apa ya, punya tameng gitu, dalam artian kamu ini akan siap sedia apapun yang akan dia lakukan ke kamu ya gitu, seperti kayak ada tembok atau tameng gitu. Dan sebenarnya dia tahu kamu yang terbaik, tapi memang dia belum mau bergerak maju karena dia masih banyak pilihan, entah itu rencana-rencana atau pilihan lawan jenis yang lain, dan dia masih sangat butuh bantuan ekonomi ya. Makanya kenapa dia banyak pilihan dan belum mau bergerak maju sama kamu, atau dia meninggalkan kamu, lost contact, karena memang ada orang yang lebih dari kamu dalam hal materi. Dia butuh disuplai, tapi dia tahu kamu adalah soulmate atau belahan jiwanya dia, dan dia bekerja keras untuk, mungkin dia ingin membangun sebuah keluarga yang berbahagia, walaupun mungkin kamu pernah tersakiti sama dia. Pengen punya kestabilan ekonomi juga gitu loh. Dia tahu dia telah menyakiti kamu, mungkin menghadirkan orang ketiga yang dimana mungkin ekonominya lebih baik dari kamu, tapi yaitu tadi, dia karena suka memanfaatkan orang-orang yang lebih dari dia ekonominya untuk dia ngedongkrak naik ke atas, daripada dia melihat ibaratnya kamu melihat dia dengan orang lain yang lebih ekonomi dari kamu, itu membuat kamu sakit hati, kena lagi karmanya ke dia. Lebih baik semua di blok gitu loh ya, karena untuk menjaga diri dia sendiri dari karmanya, dia sudah menzolimi kamu kayak gitu. Yang aku rasain seperti itu. Dia cukup tahu diri bahwasanya diri dia memang tidak pantas untuk kamu yang baik dan tulus, dan dia sudah pernah memanfaatkan diri kamu ya. Dan akhirnya dia dapat, tapi dia dapat juga kerugian yang jauh lebih besar setelah menyakiti kamu gitu loh ya. Dia tahu kamu sakit, tapi dia mendapatkan keberuntungan dari sakitnya hati kamu saat dia menyakiti diri kamu gitu loh. Jadi ya dia menyadari kamu ini bukan orang yang sembarangan. Oke? Keren ya, keren banget. Tetap berjuang ya untuk orang-orang baik dan tulus di luar sana. Ingatlah bahwasanya di Al-Quran adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi ketika kita dimanfaatkan, sebisa mungkin kita tidak usah marah walaupun sakit ya gitu. Tenang aja, ada hadiahnya kok buat kamu ya. Memang kadang logika manusia tuh nggak nyampe dengan logikanya Allah sih gitu. Itu ya sih yang aku rasain. Memang kita sakit, tapi itu sebaik-baiknya manusia loh di dalam Al-Quran. Tapi kan caranya nggak gini. Ya nggak, ya I don't care katanya gitu kan. Pokoknya kata di agama, di Al-Quran begitu. Ya udah, kita keren, kita hebat. Kita mungkin ada yang udah sampai di titik nol, akhirnya dimanfaatin. Kamu harus berpikir, ih gila ya, gue di titik nol aja masih bisa dimanfaatin. Gue masih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan dia ngambil sesuatu dari kamu itu, dia akan cuma dapat segitu-gitu aja. Tapi kalau kamu akan ditambah lagi ilmunya, misal kalau dia ngambil ilmu kamu, duitnya, mungkin kalau dia ngambil duit kamu, ya kan, waktunya, mungkin dia udah sama ini udah ngambil waktu kamu yang kamu hanya fokus sama dia gitu loh, ya kan. Banyak hal, pokoknya lebih nantinya dikasih, asal kamunya ikhlas. Memang gak mudah, berat, tapi percaya deh, karena aku sudah pernah mengalami hal itu. Terima kasih ya, dadah.